Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ego Channel. Kali ini saya akan membahas bagaimana proses penagihan yang ada di dunia perbankan. Bukan apa-apa, banyak sekali yang bertanya sama saya, kapan sih debt collector itu datang ke rumah? Hari apa? Tanggal berapa? Terus bagaimana mereka melakukan penagihan sama nasabahnya? Jadi saya harapkan teman-teman di sini jangan sampai skip video saya ini supaya kalian tahu dan kalian bisa memprediksikan kapan debt collector itu datang ke rumah atau petugas bank menagih kalian. Ya, di sini saya akan menjelaskan ada 3 tahapan proses penagihan. Tapi sebelum saya melanjutkan, jangan lupa video saya ini di-subscribe dan dikasih like ya. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Kalau ada yang mau diskusi, nomor telepon saya ada di profile. Proses penagihan itu ada 3. Memang prosesnya itu banyak, tapi saya rangkumkan di sini ada 3 supaya kalian lebih enak memahaminya. Yang pertama, proses di awal bulan. Di bank itu, pada awal bulan mereka akan melakukan meeting. Mereka akan melakukan bedah debitur. Ini estimasinya lebih kurang antara tanggal 1 sampai tanggal 5. Di antara tanggal ini, mereka akan melakukan bedah account. Debitur mana saja yang bisa ditagih, debitur mana saja yang akan jadi skala prioritas. Jadi kalian jangan bingung juga, kalian menjadi skala prioritas itu tergantung dari kalian. Dikarenakan pada tanggal 1 sampai tanggal 5, ini debt collectornya masih sibuk dengan meeting, sibuk dengan bedah account, mereka kecil kemungkinan akan datang ke tempat kalian. Tapi ada case tertentu, mereka akan datang, tetap akan datang. Misalnya kalian mempunyai janji bayar, atau kalian ada janji sama debt collector untuk ketemu. Itu case-nya berbeda. Tapi pada saat awal bulan ini, yang jelas mereka itu masih bersifatnya santai-santai. Tunggu dulu lah, masih awal bulan. Atur nafas dulu lah, lebih nyantai. Nah, itu proses awal bulan. Pada saat minggu kedua, mereka masih bisa nyantai juga. Walaupun ada sedikit pressure dari atasannya. Tapi masih bersifatnya masih normal lah. Pressure itu masih bisa mereka tahan. Nah, baru masuk kita ke tahapan berikutnya. Tahapan kedua, di pertengahan bulan. Ini lebih kurang antara tanggal 15 sampai tanggal 20. Mereka akan ditagih. Pressure itu mulai tinggi dari atasan mereka. Mana nih target yang kalian berikan? Mana yang sudah bisa bayar? Mana yang belum? Kenapa nasabahnya belum bisa bayar? Kalian tidak menagih. Nah, mereka mulai ada tekanan dari atasannya. Nah, di sini kalian akan di-pressure. Debt collector kemungkinan besar akan datang ke tempat kalian. Ataupun kalau mereka tidak datang, minimal mereka melakukan pressure melalui telepon. Kita tahulah debt collector itu, petugas penagihan. Dia itu kan manusia biasa juga. Saya dulu teringat pernah begini. Mereka ini karena debt collector itu banyak masih santai. Awal bulan, pertengahan bulan mereka santai. Jadi ini cerita waktu saya masih aktif dulu. Di saat saya lagi jalan sama sopir ya, sopir saya kasih tahu, Pak, biasanya teman-teman itu Pak, dia suka ngopi di sana Pak. Mereka kumpul. Sering Pak. Loh, mereka tidak jalan, tidak nagih. Jarang mereka nagih Pak. Mereka biasa nongkrong di sana Pak. Saya tahu. Jadi saya bilang sama sopir saya itu, ayo kita coba ke sana. Dan saya keliling, saya muter sama sopir saya itu. Memang benar, mereka lagi kumpul, lagi ngopi, lagi santai-santai, mungkin lagi cerita-cerita kan. Saya turun dari mobil, saya datangin, pada pucat semuanya. Tapi saya tidak marah. Saya bilang sama mereka, ayo jangan pergi dulu, kita ngopi sama-sama. Ayo. Tapi mereka gelisah. Karena mereka ketahuan, jadi gelisah. Saya paling pantang kalau untuk menegur bawahan dulu di depan umum. Saya nggak mau. Tapi saya hormati mereka juga. Jadi saya ajak mereka ngopi. Saya cerita-cerita, saya sindir. Oh ternyata di sini ya enak ngopi ya, enak nongkrong. Kenapa nggak ajak aja? Jadi di sini pengalaman di sini, mereka itu
kadang-kadang ya begitulah suka ngopi. Kalau tidak dikontrol, tidak dilakukan pressure, ya mereka seperti itu. Makanya di pertengahan bulan mereka akan dilakukan pressure oleh atasannya. Dan mereka mulai kelabakan, target mana yang belum tercapai. Mereka akan pilih-pilih lagi, lihat debiturnya, mana yang sudah ada janji, mana yang akan bayar, mana yang bisa bayar. Sekarang bukan masalahnya itu plafon besar atau kecil ya, tapi bagaimana debiturnya itu ada harapan untuk bayar atau tidak ada harapan untuk bayar. Faktor itu aja. Atau mereka tidak tahu informasi sama sekali, berarti mereka harus kunjungi, datang ke rumah. Mereka lihat informasi dulu, kondisi nasabah itu seperti apa. Ini tahapan kedua, jadi mereka kemungkinan bisa datang. Tahapan ketiga, di akhir bulan, tanggal 20 sampai seterusnya, sampai akhir bulan, mereka mulai kelabakan. Mereka sudah kelabakan. Nasabah siapa yang bisa dieksekusi? Nasabah yang mana yang sudah janji bayar, yang belum juga tereksekusi, yang belum bayar maksudnya. Jadi mereka akan datang, mereka tagih. Bagaimanapun caranya mereka akan menagih. Bagaimanapun caranya. Mau teknik seperti apa, intinya kalian bayar. Semua teknik mereka lakukan. Banyak teknik yang mereka lakukan itu. Tapi yang paling banyak digunakan itu namanya teknik bad guys, good guys. Biasanya mereka datang berdua. Tidak mungkin mereka datang sendiri. Dan cara mengatasinya kalian sudah tahu, gampang. Ada di video saya sebelumnya. Bagaimana cara mengatasi debt collector kalau datang ke rumah. Nggak ada masalah ya. Nah, pada akhir bulan ini, tingkat penagihannya sangat rentan dan kemungkinan besarnya mereka akan datang. Bagaimana kalau mereka tidak datang? Nah, itu bonus buat kalian. Mereka tidak datang ya tidak ada masalah, berarti case close, ya enggak? Tapi di sini kalian bisa memprediksikan kapan debt collector itu melakukan pressure dan penagihan yang lebih intens sama kalian. Jadi kalian sudah tahu prosesnya seperti ini. Tapi 3 tahapan ini tidak akan berlaku apabila kalian ada namanya janji bayar. Itu akan hilang semuanya. Janji bayar wajib di follow up. Tanggal berapa kalian janji, mereka akan datang. Tapi kalau tidak ada janji, tahapan 3 ini kalian harus jaga-jaga juga. Jadi kalian bisa prediksikan mulai sekarang. Tanggal berapa, hari apa, kapan dia datang ke rumah. Jadi kalian bisa tahu. Saya ulangi lagi, proses awal bulan mereka masih santai-santai. Pertengahan bulan mereka mulai melakukan penagihan yang mulai lebih sedikit intens. Akhir bulan mereka akan lakukan sangat intens, ya. Di sini banyak sekali teknik penagih yang dilakukan oleh debt collector atau petugas penagihan oleh pihak perbankan. Apakah kredit jaminan, ataukah tanpa jaminan, ataukah kartu kredit, ataukah kredit lainnya, ataukah pinjol, sama aja ya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Dan kembali lagi saya ingatkan, jangan lupa ya, video saya ini di-subscribe dan dikasih like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.